here it is. If we are talking about past tense, namanya past berarti sudah berlalu, ya. Diingat-ingat kalau misalkan karena di bahasa Inggris itu ada namanya bentuk waktu. Sebenarnya ada 3 bentuk waktu, ya. Present, past, sama future. Itu saja. Itu yang dasar dulu. Kalau Anda sudah menguasai itu, saya rasa nanti untuk tenses yang lainnya akan lebih mudah dipelajari, ya. If you're talking about past tense, there are kind of past tense. They are simple past, past progressive atau past continuous, atau yang sedang berlangsung, ya, tapi sudah berlalu, and past perfect. Ya, untuk kali ini kita akan memfokuskan ke yang simple past saja. Kita belajar yang simple dulu. Masih ingat kira-kira seperti apa simple past? Simple past adalah bentuk waktu yang menerangkan kegiatan yang dimulai dan diakhiri di waktu yang sudah lampau, ya. It means that when you're doing something and it is started and ended in the past in the specific time, so it is called past tense or simple past. Okay, let's continue. Simple past seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya, berarti kegiatan yang dimulai dan diakhiri di waktu yang sudah lampau, di waktu yang spesifik, in specific time. Di dalam simple past nanti kita akan mempelajari 2 jenis, yaitu was, were, atau yang disebut nominal. Yang kedua ed verb atau regular, ya, sama irregular verb atau nanti tergolong ke kalimat verbal yang ada kata kerjanya. Commonly simple past called ed verbs, ya, atau regular verb, karena semua kata kerjanya ditambahi dengan ed atau diakhiri dengan ed, ya. Dan juga tentunya yang irregular verb artinya kata kerja yang tidak beraturan. Memang kalau belajar bahasa Inggris itu ada yang bilang bahasa Inggris itu unik karena memang irregular itu tadi tidak beraturan, atau sakar PDW, itu yang disebut irregular. Nanti saya kasih contohnya kira-kira, atau yang lebih dikenal dengan verb 1, verb 2, dan verb 3. Untuk simple past nanti fokusnya di verb 2 atau past verbs, ya. Sudah? Kalau sudah siap, saya lanjutkan ke yang was and were atau nominal, kalimat nominal. Ya, sebelum ke kalimatnya, ini yang penting harus Anda catat semua, time expressionnya, karena berkaitan dengan kegiatan yang sudah berlangsung atau yang sudah berlalu di waktu yang sudah lampau. Anda bisa pakai time expression yesterday atau ago, bisa 5 years ago, ya, a week ago, dan selanjutnya. Last week bisa last maksud saya bisa last week, last night, dan last yang lain. Once upon a time, kalau misalkan Anda mau bercerita atau berdongeng, itu bisa dipakai once upon a time, ya, atau bisa menggunakan keterangan waktu tahun, misalnya pakai in, misalkan in 2002, misalkan 2020, itu bisa, atau bisa pakai when I was. Nanti bisa dikombinasikan dengan simple past tense yang ke dalam kelompok nominal was atau were. Okay, let's continue, ya. Was, were, form. Seperti biasa, subjeknya dulu, ya. Saya kasih contoh langsung, ya. Misalkan I was at school yesterday. Silakan dilihat dulu
karena waktunya yesterday, berarti I was at school yesterday. Kenapa ini disebut nominal? Karena kalimatnya tidak memiliki verbs, ya. Artinya verb yang digunakan adalah to be itu sendiri. To be dari past, yaitu was atau were. Kalau was berarti yang subjeknya I, ya, he, she, it. Misalkan sudah saya sebutkan tadi, I was at school yesterday, and then he was at school yesterday, she was at school yesterday, it was at school yesterday. Ya, pada kali ini saya kasih contoh yang sama untuk subjek yang berbeda. Artinya apa? Was bisa dipakai ketika ketemu dengan subjek I, he, she, it. Ya, diingat-ingat, kalimat nominal adalah kalimat yang subjeknya ketemu dengan adjektif atau kata sifat, noun, kata benda, atau juga adverb seperti yang dicontoh ini. Misalkan I was at school yesterday, saya berada di sekolah kemarin. Kalau present, waktu sekarang, berarti I am at school yesterday, sama. Di simple present juga ada yang disebut kalimat nominal juga, ya. Kalimat nominal juga ada atau Anda temukan di simple past dan bahkan nanti di future, dibentuk future. Oke, saya kasih contoh yang sama menggunakan adverb atau keterangan tempat di situ. I was at school yesterday. Ya, kenapa saya kasih contoh yang sama? Biar mudah dulu kira-kira bagaimana cara melatih biar tidak terpaku ke rumusnya, ya. Makanya saya kasih contoh seperti itu. I was at school yesterday, he was at school yesterday, she was at school yesterday, it was at school yesterday. Sebenarnya ini adalah cara konvensional atau cara tradisional. When I was in junior high school, my teacher asked me to write down for about 50 or 100 sentences in the same pattern. It means that I had to write down I was at school yesterday, he was at school yesterday, until I got 100 sentences. But it works, ya. Tapi itu menurut saya berhasil, ya. Artinya tinggal merubah saja, merubah subjeknya. Misalkan seperti tadi, I was at school yesterday, sudah dirubah menjadi kalimat yang lain yang menggunakan kata benda. Misalkan kata benda student, ya, berarti karena sekarang saya bukan lagi student, berarti di waktu yang lalu saya adalah seorang siswa. Berarti saya bisa bilang I was a student long time ago, ya. Diganti subjeknya dengan kalimat yang sama, he was a student long time ago, ya. She was a student long time ago, atau bisa juga menggunakan it was a student long time ago. Oke, kalau sudah, silahkan dirubah menggunakan adjektif atau kata sifat. Misalkan dulunya malas, sekarang sudah alhamdulillah sudah rajin, ya. Berarti I was lazy, itu bisa. Lazy-nya kapan? Sudah berlalu. Misalkan kemarin I was lazy yesterday, ganti lagi ke subjek yang lain. She was lazy yesterday, she was lazy yesterday, it was lazy yesterday. Okay, you got a point? Okay, let me continue. Untuk subjek we, you, they, Anda bisa menggunakan seperti ini. Okay, let me read the sentence. We were at school yesterday. Ya, we were bukan were, ya. Jadi nanti jangan we were at school, tapi we were at school yesterday. You can also imitate me, ya. When I'm speaking, you can also repeat the sentences after me, okay? Ya.
Yang selanjutnya, you were at school yesterday. They were at school yesterday. Sama seperti tadi. Kalau misalkan dirubah menjadi kata sifat, ya. Ini tadi kan kata keterangan, ya, dirubah menjadi kata sifat lazy tadi. Berarti we were lazy. Waktunya kapan? Sudah berlalu. Yesterday misalkan, ya. You were lazy yesterday. They were lazy yesterday. Mau diganti kata benda, teacher misalkan, you were teacher long time ago, ya. We were teacher long time ago, ya. They were teachers long time ago. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan Anda mendapatkan penjelasan yang bisa dipahami dari saya. Ini untuk was dan were, ya. Sebelum ke topik yang selanjutnya yang negatif, ini disebut kalimat positif atau afirmatif, ya. Sebelum beranjak ke yang negatif, kenapa kita harus, atau gini, I suggest you to learn more about simple past, because I think in our daily conversation we always use simple past. So for example, if you meet your friend at school, hello, good morning, how are you today, blah blah blah. Of course you the conversation will be about the things or activity that happened in the past. It is about your story. Misalkan, how was your day yesterday misalkan. Pasti Anda akan bercerita. Kenapa saya sarankan untuk mempelajari lebih yang namanya past tense atau bentuk yang sudah berlalu, ya, karena sering dipakai di keseharian atau percakapan keseharian, karena berkaitan dengan sesuatu yang sudah lalu. Pasti ketika Anda ketemu dengan temannya, pasti curhat atau menceritakan kegiatan sebelumnya. Itu biasanya yang dipakai adalah bentuk waktu yang past ini atau simple past, ya. Saya lanjutkan ke tetap was were tapi yang bentuk negatif. Ingat-ingat, karena negatif gampangannya tinggal menambahkan not setelah was dan were. For example, ya, I was not at school yesterday. Dengan kalimat yang sama, ya, karena biar Anda terbiasa dan tidak bingung ketika nanti Anda sudah merasa mudah untuk membuat kalimatnya, silakan diganti dengan kalimat yang lain. Ya, saya lanjutkan. He was not at school yesterday. She was not at school yesterday. It was not at school yesterday. Ya, yang we sama you they sama, tinggal menambahkan not saja. We were not at school yesterday. You were not at school yesterday, and they were not at school yesterday. Ya, remember, you just put not after to be was or were. Was kalau subjeknya I, he, she, it. Were kalau misalkan subjeknya we, you, they. Ya, diingat-ingat ketika Anda nanti mau memperpendek to be tersebut, misalkan was not jadi wasn't, ya. Itu ada was not disingkat WASN petik, setelah itu T, jangan sampai terbalik tanda petiknya, ya. Kalau were not jadi weren't. Misalkan I wasn't at school yesterday, ya, itu dari I was not. I wasn't at school yesterday. Kalau we berarti we were not atau we weren't at school yesterday. Sudah? Oke. Saya rasa tidak terlalu sulit, ya. Saya lanjutkan lagi ke bentuk pertanyaan, question form atau interrogatif.
kira-kira apa yang harus dilakukan? Tinggal merubah posisi to be was were-nya ke depan atau sebelum subject. Ya, was I at school yesterday? Ya, don't forget question mark, jangan lupa tanda tanya ya, karena ini pertanyaan. Was I at school yesterday? Kalau misalkan Anda mau tanya diri Anda sendiri boleh. Was I at school yesterday? Ya, itu kalau misalkan mau tanya diri sendiri. Selanjutnya yaitu was he at school yesterday? Was she at school yesterday? And was it at school yesterday? Oke, saya lanjutkan yang were. Oke, were we at school yesterday? Were you at school yesterday? And then were they at school yesterday? Oke, kira-kira jawabannya apa kalau seperti ini? Ya. Oke. Ya, karena ini interrogatif atau biasa disebut dengan yes no question. Kenapa yes no question? Karena jawabannya kalau tidak yes, no. Misalkan, was I at school yesterday? Cukup dijawab singkat, boleh yes, I was. Kalau misalkan mau dijawab complete atau panjang, ya tinggal kembali lagi ke bentuk afirmatif. Yes, I was at school yesterday. Kalau no, tinggal ditambahin not. No, I was not. Atau disingkat, no, I wasn't. That's all. Gitu aja boleh. Tapi kalau misalkan mau dijawab lengkap, bisa pakai yes, I was at school yesterday, atau no, I wasn't at school yesterday. Kalau yang were we at school yesterday? Yes, we were. That's it. Gitu aja boleh. Itu jawaban singkatnya. Atau yes, we were at school yesterday. No, we weren't at school yesterday. Oke? Itu untuk kalimat nominal. Sekarang kita lanjutkan ke bentuk yang verbal. Verbal artinya kalimat yang punya kata kerja atau melakukan kegiatan ya. Misalkan itu ada regular and irregular verbs yang sudah saya sampaikan tadi. Sebenarnya gampangannya simple past itu disebut dengan ed verbs atau kata kerja yang dikasih imbuhan atau akhiran ed ya. Misalkan I work ya, pakai ed ya, worknya ditambah dengan ed. I work in the garden yesterday. You work in the garden yesterday, sama. He worked in the garden yesterday. Untuk bentuk verbal, semua subjek he, she, is, they, we, are you atau are you, they, we boleh. Itu sama menggunakan ed atau yang irregular, seperti contohnya yang di bawah itu, they bought new shoes ya. Kira-kira bought artinya apa? Ya, bentuk kedua atau verb 2 dari buy, membeli ya. Di sana ada dance ya, pakai ed, carried ya, pakai ed juga. Ini yang penting diketahui ya, karena di situ carry, verb satunya carry, C-A-R-R-Y, karena ada huruf Y, sebelum huruf Y ada konsonan atau huruf mati, Y nya diganti dengan I, setelah itu ditambahi dengan ed ya. Gampang ya. Ya, saya ulangi lagi, karena bahasa itu adalah kebiasaan, makanya saya bilang tinggal dirubah subjeknya, lolos atau sudah bisa dirubah verbnya atau kata kerjanya dan seterusnya. Misalkan I work in the garden yesterday. You work in the garden yesterday. He worked in the garden yesterday. She worked in the garden yesterday. It worked in the garden yesterday. We worked in the garden yesterday. You worked in the garden yesterday. They worked in the garden yesterday. Sama. Begitu juga yang irregular verbs atau yang tidak beraturan, itu bisa diulang-ulang dengan subjek yang berbeda ataupun nanti juga dengan kata kerja yang berbeda ya. I bought new shoes, you bought, he bought, she bought, dan seterusnya ya. Saya rasa gampang.
yang penting ada niat. Saya lanjutkan ke bentuk negatif. Diingat-ingat tadi kalau misalkan bentuk negatif harus ditambahi apa? Ya, kira-kira ditambahi dengan not. Ya. Karena ini bentuk past atau sudah lampau, tinggal menambahkan did dan not. Setelah itu verbnya kembali ke verb satu lagi atau base verb, ya. Kembali ke kata kerja bentuk pertama karena sudah tergantikan dengan did. Did itu yang menandakan bahwa kegiatan itu sudah berlalu. Makanya saya bilang kalau saya sering ingatkan ke anak-anak, kira-kira kalau bahasa Inggris kita bisa mengetahui kapan itu terjadi meskipun tidak ada keterangan waktunya. Misalkan I did not work in the garden. Kalau misalkan tidak ada yesterday-nya, tetap diketahui bahwa kegiatan itu sudah berlalu, ya, sudah terjadi di waktu yang lampau, ya. Kalau bahasa Indonesia harus diikuti dengan keterangan waktu. Misalkan saya tidak bekerja di di taman kemarin. Kalau misalkan tidak ada kemarinnya, mungkin tidak tahu kira-kira kapan terjadinya. Tapi kalau di bahasa Inggris kita bisa menganalisa itu dari did not itu atau was were tadi itu, kita bisa mengetahui bahwa kegiatan itu sudah berlalu atau sudah selesai dilakukan di waktu yang lampau. Ya, saya ulangi, I did not work, ya, you did not dance, he did not carry. Atau bisa satu-satu dari I did not work, you did not work, he did not work, seterusnya seperti contoh yang tadi, ya. Saya lanjutkan. Ini yang banyak sekali terjadi kesalahan ketika menulis, ya. Misalkan mau memperpendek atau menyingkat did not menjadi didn't, ya. Itu biasanya sering terjadi kesalahan ketika menempatkan tanda petik. Biasanya tanda petiknya setelah did tanda petik n sama t, ya. Jangan sampai terjadi. Silakan ditaruh tanda petiknya setelah n, ya, di, dn, apostrof atau tanda petik t, ya. How to pronounce, ada macam-macam. Ada yang bilang didn't, bisa, atau ada yang bilang didn't, ya, artinya d-nya tidak kelihatan. Didn't sama didn't itu boleh-boleh saja. Yang mana yang lebih suka, saya rasa Anda bisa tirukan, karena orang Indonesia itu saya rasa punya pelafalan yang lebih baik daripada orang Asia yang lainnya. Oke, saya lanjutkan ke bentuk interrogatif atau pertanyaan, ya. Diingat-ingat sama seperti yang nominal. Kalau nominal to be-nya di depan, berarti kalau yang regular atau irregular verbs, ya, atau kalimat verbal, did-nya yang ditaruh di depan sebelum subjeknya. Misalkan did I work, dan jangan lupa verbnya juga tetap kembali ke verb 1 karena sudah ada apa? Karena sudah ada did di situ di depan, ya. Did I work in the garden yesterday? Oh, jangan lupa tanda tanya di situ karena belum saya kasih tanda tanya di situ, ya. Did you dance? Did she carry? Did they buy? Ya, silakan Anda baca sendiri. Bisa diulangi seperti yang sudah saya contohkan tadi. Misalkan dari I work, you work, he work, dan seterusnya. Ya, jawabannya apa? Cukup seperti yang tadi, singkat atau bisa jawaban panjang. Yes, I did. Misalkan did I work in the garden yesterday? Misalkan tanya sendiri, boleh. Did I work in the garden yesterday? Mungkin pas banyak pekerjaan lupa. Ya, did I work in the garden yesterday? Baru ingat, yes I did. Atau yes I work in the garden yesterday. Jangan lupa kalau positif berarti kembali ke verb 2, ya. Yes I work pakai ed in the garden yesterday. Atau cukup yes I did. Jangan dipakai semuanya. Jangan pakai yes I did work in the garden yesterday, ya. Atau bahkan dipakai
kedua-duanya menggunakan did, menggunakan ed. Ya, yes I did work pakai ed. Jangan sampai terjadi kalimat yang seperti itu. Ya, kalau misalkan jawaban singkat cukup yes I did. Yang panjang yes, kembali ke kalimat positifnya. Yes I worked in the garden yesterday, atau yes I carried the heavy box, seperti yang dicontoh itu. Kalau no berarti no I didn't, atau no I did not carry the heavy box, ya, seperti itu. Bisa diterima? Mudah-mudahan Anda bisa mempraktekannya sendiri, karena sekali lagi kebiasaan itu yang terpenting.